Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyawan dari kelas MSDM 22F, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang etika dalam pemberhentian karyawan. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Pemberhentian karyawan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam dunia kerja. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pemberhentian dilakukan dengan etika yang tinggi agar tidak hanya menjaga reputasi perusahaan tetapi juga kesejahteraan karyawan yang bersangkutan. Dalam situasi di mana pemberhentian diperlukan, memastikan bahwa proses berjalan adil dan profesional sangatlah penting. Etika yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan juga menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan yang akan dipecat. A few moments later. Pentingnya dalam pemberhentian. Yang pertama, menjaga reputasi perusahaan. Dengan menerapkan etika dalam pemberhentian karyawan, perusahaan dapat menjaga reputasi baik di mata karyawan yang masih bekerja, calon karyawan, dan masyarakat umum. Proses pemberhentian yang dilakukan dengan etika tinggi dapat mengurangi kemungkinan konflik atau gugatan hukum yang dapat merusak citra perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, menghormati martabat karyawan. Etika dalam pemberhentian karyawan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan hormat dan memperhatikan martabat karyawan yang bersangkutan. Ini mencakup memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan pemberhentian serta memperlakukan karyawan dengan adil dan sopan. Kemudian yang terakhir, menjaga kesejahteraan karyawan. Dilakukan dengan etika juga memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional karyawan yang akan dipecat dengan pendekatan yang sensitif dan manusiawi. Perusahaan dapat membantu karyawan dalam menghadapi perusahaan tersebut dengan lebih baik. Adalah proses pemberhentian karyawan yang adil. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Manajemen harus memberikan komunikasi terbuka dan jelas kepada karyawan yang akan dipecat. Mereka harus diberitahu secara langsung mengenai alasan pemberhentian dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau klarifikasi. Itu adalah evaluasi yang transparan. Proses evaluasi kinerja karyawan yang menjadi dasar pemberhentian harus dilakukan secara transparan dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh karyawan. Kemudian yang ketiga, kesempatan perbaikan. Sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan karyawan, perusahaan harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja atau menyelesaikan masalah yang ada. Ini mencakup memberikan pelatihan atau bimbingan bagi karyawan yang mengalami kesulitan. Kemudian adalah pembuatan dokumentasi resmi. Setiap langkah dalam proses pemberhentian harus didokumentasikan dengan baik. Penyelesaian hak karyawan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang dipecat dipenuhi sesuai dengan ketentuan kontrak kerja dan peraturan perusahaan. Hal ini mencakup pembayaran hak terhutang, cuti yang belum diambil, dan tunjangan lainnya. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Kemudian adalah proses pemberhentian karyawan yang profesional. Yang pertama adalah pengumuman secara pribadi. Manajemen langsung harus mengumumkan keputusan pemberhentian kepada karyawan secara pribadi dan rahasia. Ini memberi kesempatan bagi karyawan untuk menyerap informasi dengan tenang dan tanpa tekanan dari pihak lain. Selanjutnya, penjelasan lengkap. Alasan pemberhentian harus dijelaskan secara lengkap dan jelas kepada karyawan. Manajemen harus bersedia menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi mengenai keputusan tersebut. Selanjutnya ada sesuai prosedur. Proses pemberhentian ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup persiapan dokumen, pemberhentian, pemenuhan administrasi lainnya. Kemudian pendampingan karyawan.
memberikan pendampingan kepada karyawan yang akan dipecat, baik dalam hal pemahaman mengenai proses pemerintahan maupun dalam mencari peluang baru setelah meninggalkan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, kesempatan konsultasi. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkonsultasi dengan pihak internal, HR, atau pihak eksternal yang dapat memberikan saran atau bimbingan terkait pemberhentian. Dengan menerapkan proses pemberhentian karyawan yang profesional secara contoh di atas, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dalam profesionalisme dalam mengelola tenaga kerja. Wait a minute. Who are you? Ini ada peran manajemen dan HR. Peran manajemen. Pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data. Menggunakan penilaian kinerja dengan objektif lainnya untuk menentukan karyawan yang perlu diberhentikan. Memastikan bahwa keputusan didasarkan pada alasan bisnis yang sah dan bukan pada diskriminasi atau bias pribadi. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan keputusan. Mengadakan pertemuan satu-satu dengan karyawan yang akan diberhentikan untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Memberikan umpan balik yang jelas dan transparan mengenai kinerja dan area di mana perbaikan diperlukan. Kemudian menjaga profesionalisme dan empati. Menangani proses pemberhentian dengan rasa hormat dan empati. Menjaga martabat karyawan yang diberhentikan. Pertama, menyiapkan dokumentasi. Menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses pemberhentian, termasuk surat pemberhentian, paket pesangon, dan informasi terkait hak-hak karyawan. Memastikan bahwa dokumentasi tersebut mematuhi hukum ketenaga kerjaan yang berlaku. Kedua, memberikan pelatihan kepada manajer. Melatih manajer mengenai cara menangani pemberhentian karyawan secara etis dan profesional. Memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi reaksi emosional karyawan dan pertanyaan hukum yang mungkin timbul. Administrasi pemberhentian. Memastikan bahwa semua prosedur administrasi seperti pembayaran terakhir, pengembalian aset perusahaan, dan penghentian akses ke sistem perusahaan dilakukan dengan benar. Mengelola transisi karyawan keluar dari perusahaan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan seperti layanan penempatan kerja atau konseling. Kemudian yang terakhir, menyediakan bantuan pasca pemberhentian. Memberikan informasi tentang manfaat yang tersedia setelah pemberhentian, seperti tunjangan pengangguran dan asuransi kesehatan. Kesimpulan, etika dalam pemberhentian karyawan yang memastikan keadilan dan profesionalisme adalah dengan memastikan bahwa setiap karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan klarifikasi terkait alasan pemberhentian mereka. Proses pemberhentian juga harus dilakukan dengan cara yang menghormati privasi dan martabat karyawan. Selain itu, memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan yang dipecat untuk transisi karir, mereka juga merupakan tindakan etis dalam kasus pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah situasi yang sensitif dan bijaksana untuk memastikan keadilan dan profesionalisme. Penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek etis dalam pemberhentian karyawan mencakup: pertama adalah kesempatan untuk memberikan pendapat dan klarifikasi. Karyawan harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan klarifikasi terkait alasan pemberhentian mereka. Yang kedua, menghormati privasi dan martabat. Proses pemberhentian harus dijalankan dengan menjaga privasi karyawan. Selanjutnya, dukungan dan bantuan dalam transisi karir. Memberikan bantuan kepada karyawan yang diberhentikan untuk transisi ke karir baru adalah tindakan etis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.